Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam cerdas kepada seluruh insan kimia di mana saja berada. Spesial untuk siswa-siswi kelas 10 semester genap di bangku SMA di mana saja berada. Kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita dalami bersama. Yang pertama, mungkin di antara kita pernah melihat seseorang mencari ikan dengan menggunakan arus listrik berupa aki dan sejenisnya. Saya pernah melihat seseorang itu di sungai menangkap ikan dengan cara menyetrum. Hal itu ada kaitannya dengan larutan elektrolit. Kemudian di berita atau di media televisi biasa kita dengar ada orang tersambar petir ketika bernaung di bawah pohon saat terjadi hujan. Ini juga erat kaitannya dengan hantaran listrik. Kemudian garam dan gula, ini tentu zat yang hampir setiap hari kita lihat. Garam dan gula dapat larut dalam air, tetapi mengapa hanya larutan garam yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik, padahal keduanya larut dalam air? Ketiga pertanyaan ini bisa terjawab setelah kita mendalami materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji apakah larutan itu bisa menghantarkan arus listrik atau tidak, bisa kita merangkai alat sederhana berupa alat uji elektrolit yang ada sumber arusnya, misalnya aki, terus ada lampu, ada saklar, dan ada batang alat uji elektrolit. Berdasarkan daya hantarnya, larutan elektrolit itu terbagi atas dua. Ada larutan elektrolit kuat yang tentunya daya hantar listriknya sangat kuat. Kemudian ada larutan elektrolit lemah yang daya hantar listriknya sangat lemah. Ini contoh sederhana dari larutan elektrolit kuat. Ada pergerakan ion-ion dalam larutan, kemudian terjadi hantaran arus listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Dalam uji larutan elektrolit kuat itu, ketika banyak gelembung gas dan lampu menyala terang, itu menandakan bahwa memiliki daya hantar listrik yang sangat kuat, maka disebut dengan larutan elektrolit kuat. Di dalam larutan elektrolit kuat itu, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion, disebut terionisasi sempurna. Ketika dia terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya sama dengan 1, sehingga sangat kuat menghantarkan arus listrik karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik. Contoh misalnya asam klorida.
atau HCl terurai menjadi H+ dan Cl-. Contoh daripada larutan elektrolit kuat itu yaitu asam kuat dan basa kuat. Asam kuat ada asam nitrat, asam bromida, asam klorida, dan asam sulfat. Masih banyak contoh yang lain. Kalau basa kuat diantaranya ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, litium hidroksida, dan barium hidroksida. Sementara dalam larutan elektrolit lemah itu gelembung gasnya sedikit, kemudian lampunya menyala redup, bahkan kadang lampunya tidak menyala, tetapi ada sedikit gelembung gasnya. Dalam larutan elektrolit lemah itu gelembung gasnya sedikit dan nyala lampu yang redup atau bahkan mati, karena dalam larutan elektrolit lemah itu hanya sebagian yang terionisasi. Biasa dikatakan terionisasi tidak sempurna atau terionisasi sebagian. Contoh misalnya asam asetat, dia termasuk asam lemah, terionisasi sebagian. Ini contoh larutan elektrolit lemah. Ada asam karbonat, kemudian di basa lemahnya ada amonium hidroksida. Kemudian larutan non elektrolit, maksud saya larutan non elektrolit, tidak ada gelembung, lampu tidak menyala. Sebab dalam larutan non elektrolit itu tidak terionisasi. Karena tidak terionisasi, maka tidak ada ion-ion yang bermuatan positif maupun negatif yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh misalnya gula, larutan gula, urea, alkohol maupun air murni tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian secara garis besarnya bahwa larutan elektrolit kuat itu dapat berupa senyawa ionik. Di semester 1 sudah pernah kita pelajari tentang ikatan kimia. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Nah, ikatan ion inilah yang termasuk dalam kelompok larutan elektrolit kuat. Kemudian kovalen secara umumnya terbagi dua. Ada kovalen polar, ada kovalen non polar. Kovalen polar itu termasuk dalam kelompok larutan elektrolit lemah. Sementara kovalen non polar termasuk dalam kelompok non elektrolit. Pada kesimpulannya, perbedaan mendasar dari larutan elektrolit dan non elektrolit adalah larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sementara larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit mengalami ionisasi, terurai menjadi ion-ion yang membentuk ion positif dan ion negatif. Sementara non elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Dalam larutan elektrolit, lampu dapat menyala terang, dapat menyala redup, dan ada gelembung gas. Sementara non elektrolit, lampu sama sekali tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kalau kita melihat daya hantarnya, larutan elektrolit kuat itu seperti saya sudah sampaikan pada slide sebelumnya, terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, dan terdapat gelembung gas. Larutan elektrolit lemah terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, dan terdapat gelembung gas. Kemudian non elektrolit tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, dan tidak terdapat gelembung gas di dalamnya. Kemudian daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen.
Senyawa ion ini di slide sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa dia termasuk dalam kelompok larutan elektrolit kuat yang berasal dari ikatan antara atom logam dengan non logam. Kemudian ada senyawa kovalen polar antar sesama non logam yang juga termasuk dalam kelompok larutan elektrolit. Maaf, saya koreksi di slide ini. Jadi senyawa ion maupun senyawa kovalen polar termasuk dalam larutan elektrolit. Tetapi senyawa kovalen non polar termasuk larutan non elektrolit. Ini contoh daya hantar listrik senyawa ion seperti natrium klorida. Kemudian daya hantar listrik senyawa kovalen seperti misalnya asam asetat. Kemudian perbandingan mol dalam hal ini molaritas yang menyatakan banyaknya 1 mol zat dalam 1 liter larutan. Itulah molaritas. Molaritas ini dapat membantu kita untuk menganalisis yang mana termasuk atau yang mana dapat lebih kuat menghantarkan arus listrik. Misalnya asam sulfat. Asam sulfat dengan 5 molaritas tentu lebih kuat menghantarkan arus listrik dibanding dengan asam sulfat 2 molaritas. Karena H2SO4 atau asam sulfat 5 molaritas itu lebih pekat dibanding dengan H2SO4 2 molaritas. Demikianlah secara singkat saya sampaikan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum saya tutup, 3 pertanyaan tadi yang muncul ketika orang menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik, ikannya bisa kesetrum karena air itu menghantarkan arus listrik. Karena adanya dalam air ada ion negatif dan ion positif yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Orang yang berenang di bawah pohon ketika hujan turun terus terjadi petir, rawan terkena petir karena petir itu membawa arus listrik. Dan petir itu selalu mencari tempat rambatan. Nah, pohon yang tinggi sangat-sangat rawan terjadi atau menjadi tempat merambatnya itu petir. Nah, ketika turun hujan, air itu kan bisa mengantarkan arus listrik. Nah, basah pohon itu orang yang berenang di bawahnya bisa kena akibat dari air yang bisa menjadi penghantar arus listrik. Karena air ini termasuk dalam zat elektrolit. Kemudian garam dengan gula. Garam bisa menghantarkan arus listrik karena garam bisa terionisasi. Sementara gula larut dalam air tapi tidak mengalami ionisasi. Karena garam dapur memiliki ion negatif dan ion positif ketika larut dalam air, artinya bisa berfungsi. Sedangkan gula tidak memiliki ion negatif dan ion positif. Tambahan bahwa larutan elektrolit kuat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan maupun dalam bentuk larutan. Sementara larutan non-elektrolit hanya mampu menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan. Sementara larutan non-elektrolit sama sekali tidak bisa menghantarkan arus listrik. Persamaannya bahwa dalam wujud padat, larutan elektrolit kuat maupun larutan elektrolit lemah tidak bisa menghantarkan arus listrik. Karena dalam wujud padat, ion negatif dan ion positif tidak bergerak secara bebas. Demikianlah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Silakan kita bisa berdiskusi atau ada yang menyempurnakan dari materi yang saya berikan ini. Silakan dikomentari melalui kolom diskusi. Terima kasih. Salam sehat dan salam cerdas. Mari kita senantiasa berinovasi untuk meningkatkan pengetahuan kimia kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum